ini ya guys ya. Mohon koreksinya Bang guys, apa cara analisa saya sudah betul? Oke, coba kita cek ya. M30 di TFM30 instant sell karena candle bullish yang lahir semakin lemah dan malah menjadi resisten, tidak mampu breakout resisten sebelah dan mendukung indikasi penurunan di time frame besar. Coba di time frame besar dulu ya. Soalnya saya kebiasaan di time frame besar dulu guys. Maaf ya. Gak apa ya. Jadi kita tinggal balik aja ya. Kalau kecil ke besar itu bottom up istilahnya ya, bottom up analisis. Tapi kalau besar ke kecil itu top down analisis. Jadi kalau di saham itu istilahnya fundamental ke teknikal itu top downnya guys. Tapi kalau teknikal ke fundamental, jadi kita analisa teknikal terus kita belajar fundamentalnya, nah itu bottom up analisis. Itu sepanjang yang saya tahu ya guys ya. Kalau salah mungkin bisa tolong dikoreksi ya. Jadi ya istilahnya kalau top down kan dari atas ke bawah, kalau bottom up dari bawah ke atas ya, jadi seperti itu. Nah ini saya dari time frame besar dulu aja ya. Analisa di TF daily, tren sedang naik, lalu lahir candle bearish sampai breakout area demand, indikasi penurunan. Nah betul ya, breakout demand itu indikasi penurunan. Nah gini guys, ini tren kan naik ya, naik. Nah turunnya ini guys ya, ini kan ada rally, base rally ya guys ya, ini demand ya, demand ini di break. Nah di breaknya ini guys, ini menimbulkan indikasi penurunan ya. Nah selama penurunannya ini dia membentuk drop, base, drop. Nah seperti itu ya. Ya, time frame daily ini kita bisa jadikan sebagai data. Oke, kita sudah dapat data itu. Kemudian turun di H4. Di H4 tren mulai terlihat menurun. Lalu candle bearishnya kuat, breakout support sebelah. Jadi masih indikasi turun. Nah betul ya, turun, base ya, naik, dia break. Nah break ini penurunan. Jadi yang kita lihat di sini tadi itu drop, base, drop, itu drop, base, drop. Nah seperti ini. Di sini terlihat supportnya di break. Nah kayak gitu ya guys ya. Oke. Jadi ini analisa kita masih turun di time frame H4. Lalu di time frame H1 ada rejection dari bawah, namun candle 2 yang lahir belum mampu BO resisten sebelahnya. Coba kita zoom. Nah oke ya. Jadi ini ada reject, memang benar ya, dia naik tapi nggak mampu menembus ini guys. Ini kan menjadi resisten ya. Ini kan masih area sideways. Jadi seperti itu ya. Oke, dia belum mampu membentuk ngebreak ini. Nah, kalau dia ngebreak ini guys, maka dia akan memunculkan indikasi naik gitu. Ya. Jadi ini masih sideways dan ini analisanya masih sell. Ya, belum ada tanda-tanda buy, belum ada indikasi buy. Artinya analisa masih sell. Oke, lanjut ya. Kemudian di time frame M30, nah instant sell karena candle bullishnya yang lahir semakin lemah, malah menjadi resisten, tidak mampu BO resisten sebelah dan pendukungnya indikasi penurunan di time frame yang besar. Oke, jadi abangnya memutuskan untuk sell ya di sini ya, dengan analisa di time frame yang lebih besar tadi. TP awal di sini boleh ya, SL di sini. Nah gini bang, sell di sini saya setuju ya, saya sangat setuju. Nah untuk penempatan SL saya pikir saya kurang setuju di sini bang ya, karena ini masih tergolong sideways ya, masih tergolong sideways. Nah lebih bagus itu berada di level-level swing ya. Nah kalau di M30 ini level swing minornya itu kayak gini, seret, 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 seret
Nah, artinya kenaikannya ini tuh belum mampu swing yang ini. Ini swing, ini swing, ini swing, ini swing. Ya. Nah, untuk untuk SL ini kan naik ya. Untuk SL-nya istilahnya swing high sebelah, artinya swing yang ini, Bang. Kayak gitu. Swing yang ini. Jangan di sini. Ini berbahaya. Ya, karena ini sideways. Kalau ini berbahaya. Bisa aja dia mengambil ini loh. Ini kan area supply ya. Nah, ini juga bearish engulfing. Ya, dia masih bisa terus. Ini batasnya. Nah, bodinya ini loh. Body ini batasnya, sumbunya ini batas maksimalnya. Ya, jadi menurut saya bisa diletakkan di atas sumbu ini sedikit. Kayak gitu, Bang. Ini terlalu beresiko menurut saya. Karena SL dan TP yang ideal itu kita target swing-swingnya. Kayak gitu ya. Nah, ini kelihatan, Bang. Di H1-nya ini. Nah, minornya kan seperti ini. Nah, ini tadi kan saya menjelaskan seperti ini ya di H1 ya. Nah, di sini berarti gitu. Nah, kalau ini boleh TP1, tapi ini analisanya kuat ini di time frame yang lebih besar ini. Di H4 sama di daily. Maka kita bisa expect ya bahwa ini akan di break. Kita bisa kok expect. Karena kondisi marketnya seperti ini. Ya, coba lihat ini di sini. Di time frame daily-nya tadi. Nah, ini mulus, Bang. Perjalanannya mulus. Nah, ini bisa ini terus gini. Ya. Nah, ini nanti Abang boleh cek di H4-nya ya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Di sebelah kiri ini, nggak kelihatan ya. Jadi ini kita cari demand di sini itu di mana? Di time frame yang lebih kecilnya tadi. Gitu. Ya, karena ini perjalanannya masih mulus. Ini kalau di daily itu ini stop and go-nya. Nah, maka di perjalanan yang mulus ini kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil gitu. Kita bisa expect bahwa harga bisa lebih turun dari TP yang Abang set ini. Tapi TP yang Abang setting ini saya setuju karena itu TP wajib. Ya, TP1 itu boleh. Itu bisa ya. Kalau kita bisa pasang 2 atau 3 layer, maka itu boleh diambil TP dulu. Kita amankan profitnya. Ya, lalu kita hold. Jadi seperti itu kalau kita menganalisa secara urut ya, gitu. Saya kan selalu berkoar-koar di di YouTube ya, bahwa kalau bisa itu analisanya itu yang urut. Ya, dan cara analisa urut ya top down analisis seperti yang biasa kita lakukan kayak gitu ya. Jadi analisa multi time frame dari time frame besar ke time frame kecil. Ya. Jadi itu masukan dari saya ya, Bang ya, untuk analisa market ini. Ya. Oke, tapi ini analisanya sudah bagus. Saya sangat setuju. Tinggal kita belajar bagaimana meletakkan SL dan TP-nya aja, ya. Oke, good, Bang. Ini bagus, mantap.